Puji Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya percaya kita semua punya perabot-perabot rumah tangga di rumah kita masing-masing. Apakah yang dimaksud dengan perabot-perabot rumah tangga? Perabot rumah tangga itu seperti piring, sendok, garpu, lemari, tempat tidur, mungkin kursi, dan lain sebagainya. Saudara, sebelum kita mempergunakan perabot-perabot rumah tangga, tentu saja kita mau supaya perabot-perabot itu harus bersih. Kita tidak mau menggunakan perabot-perabot yang kotor. Apalagi piring, apalagi sendok, ataupun gelas. Kalau misalnya kita melihat piring itu sudah 1 bulan, 2 bulan kotor, kita tidak mencucinya. Sudah pasti kita tidak mau menggunakan piring kotor itu sebelum kita membersihkan terlebih dahulu. Jangankan 1 bulan, 2 bulan, 1-2 hari aja. Ketika kita melihat piring itu atau gelas makan sendok yang kotor, pasti dia akan berbau. Ya, dan kita pasti akan membersihkan terlebih dahulu sebelum kita mempergunakan piring, sendok, bahkan gelas tersebut. Atau kasur kita. Kalau sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kita nggak bersihkan, kita tidak cuci spraynya atau sarung-sarung bantal, udah banyak debu, ya sudah pasti saudara tidak enak. Ya, untuk kita bisa beristirahat. Kita pasti akan membersihkan perabot-perabot yang seperti itu. Saudara, demikian juga hidup kita di hadapan Tuhan. Sebelum Tuhan memakai hidup kita menjadi alat kerajaannya, Dia pasti akan membersihkan kita terlebih dahulu. Kita ini orang kotor, kita ini manusia yang jijik, kita ini manusia yang berdosa di hadapan Allah. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Dia rela mati menebus dosa kita. Bukan berarti karena kita merasa bahwa Tuhan telah menebus kita dari dosa kejijikan, kita seenaknya saja berbuat dosa. Kita seenaknya saja melakukan apa yang menjadi kehendak hati kita. Tidak, saudara. Tujuan Tuhan mati buat kita, supaya kita itu tidak lagi membawa korban persembahan berupa binatang. Tetapi korban binatang itu Dia telah menggantikan dengan darahnya sendiri. Ya. Jadi ketika kita melakukan dosa, kita katakan kepada Tuhan, ini aku orang yang berdosa. Artinya kita mengakui dosa-dosa kita. Bukan saja kita akui di hadapan Tuhan, tapi kita berani bersaksi di hadapan jemaat dan manusia. Ya. Itu yang terpenting Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tidak akan pernah memakai perabot-perabot yang kotor, perabot-perabot yang tidak bersih. Sebelum Tuhan memakai kita untuk dipakai menjadi alat kerajaannya, menjadi perabot-perabot yang mulia, Dia akan bersihkan kita. Bagaimana cara Tuhan membersihkan hidup kita? Saudara, cara Tuhan membersihkan hidup kita, Dia pasti akan mengizinkan
Masalah demi masalah, problema demi problema, tekanan demi tekanan, penindasan demi penindasan, bahkan penganiayaan akan terjadi dalam hidup kita. Itu cara Tuhan membersihkan hidup kita. Jadi ketika tekanan, masalah, problema, penganiayaan terjadi dalam hidup kita, bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kita, bukan karena Tuhan membenci kita, justru karena Dia mengasihi kita, Dia mengizinkan itu terjadi supaya kita belajar dewasa. Amin. Relakanlah hati kita ini dibentuk oleh Tuhan. Ketika kita ditegur oleh pemimpin kita, relakanlah hati kita, saudara, untuk menerima teguran itu, karena itu untuk kebaikan kita, supaya kita boleh dipakai menjadi alat atau perabot yang mulia di mata Tuhan. Saudara, sebagai contoh, saya sebagai seorang pemimpin, kalau saya berkata kepada jemaat, ayo mari kita hidup dalam kekudusan, tapi saya sendiri tidak kudus, saya sendiri tidak mencerminkan keteladanan terhadap mereka. Firman Tuhan berkata, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Pasti akan dibuang dan diinjak orang. Kalau saya sebagai seorang pemimpin tidak mencerminkan atau tidak menjadi teladan yang baik di mata Allah dan jemaat, maka Tuhan pasti akan proses saya. Tuhan pasti akan bentuk saya. Tuhan pasti akan mengizinkan masalah demi masalah terjadi dalam hidup saya. Supaya apa? Supaya saya bisa mengoreksi diri saya. Dan saya harus tetap terus berjuang dan berjuang. Supaya saya boleh dipakai menjadi alat kerajaan Tuhan. Perabot-perabot yang mulia di mata Tuhan dan di mata semua orang. Saudara, kita memang tidak kuat, kita tidak mampu untuk bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Makanya Alkitab katakan, penyakit ini tidak bisa disembuhkan kecuali berdoa dan berpuasa. Saya tidak bisa, saudara, menghilangkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk saya kalau saya tidak berjuang, berdoa dan berpuasa. Karena yang dimaksud dengan penyakit ini bukan saja berbicara tentang penyakit badani. Misalnya kanker, misalnya tumor, misalnya kista, misalnya jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Penyakit ini berbicara tentang kelemahan-kelemahan kita juga. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang tidak bisa dihilangkan dari dalam hidup kita. Satu-satunya saya harus berpuasa, berdoa, mencari wajah Tuhan. Karena saya tidak kuat tanpa tangan Tuhan. Makanya Alkitab katakan, bagaimana caranya supaya ranting itu bisa berbuah? Kita harus mendekat kepada pokok. Karena kalau kita tidak mendekat kepada pokok, kata Alkitab, ranting itu akan jatuh kering dan mati. Jangan pernah menjauh dari hadirat Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan hari-hari ibadah kita. Tapi mari mendekatlah kepada Tuhan, rajinlah beribadah. Isilah hati kita dengan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan berkenan di hadapan Allah. Dan kita bisa dipakai menjadi perabot-perabot yang mulia di mata Tuhan dan di mata manusia. Ingat, jangan pernah malu menyaksikan semua dosa-dosa kita yang buruk dan jijik di mata Tuhan dan manusia. Karena ketika kita berterus terang atau ketika kita menyaksikan semua perbuatan-perbuatan buruk kita yang pernah kita lakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, sebenarnya itu bukan untuk mempermalukan diri kita, tetapi sebenarnya itu untuk mempermalukan dan melumpuhkan kekuatan iblis atau setan. Ya, dengan kita berterus terang, ya, kita sementara Tuhan bersihkan supaya kita boleh dipakai menjadi alat kerajaannya dan menjadi perabot-perabot yang mulia di mata Tuhan dan di mata manusia. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.